Tapi kenapa saya ngomong tentang hal ini? Karena emang ada kasus-kasus tertentu gitu. Oh gitu. Ini berdasarkan pengalaman saya. Apalagi SOP kalau suami dinas luar kota. Loh itu benar Pak. Karena banyak sekali suami itu ketemu orang ketiga karena keluar kota. Apa yang harus dilakukan suami gitu? Kan nggak mungkin istrinya dibawa terus kan? Kecuali memang punya kemampuan finansial yang cukup. Gitu. Jadi hal-hal kayak gini ini adalah hal yang sebenarnya secara framework kerangka berpikir itu sederhana aja. Saling kenal, saling paham, saling menanggung beban. Contoh begini. Dulu ketika nikah, rumahnya mungkin natap sama mertua atau kontrakan. Uangnya pun seadanya gitu. Kemudian karena bekerja keras, segala macamnya, mulailah punya uang, nyicil rumah atau beli rumah. Ketika nyicil rumah, beli rumah, kan beda cara ngatur uangnya kan. Ini ngatur uangnya udah beda kan. Lalu sudah punya rumah, anak mau sekolah, SD, SMP, SMA, beda nggak cara ngatur uangnya? Beda nggak cara mengelola hubungannya? Beda. Saya itu punya kasus suami istri yang jadi berantem gara-gara gak punya waktu couple time karena anaknya udah pada gede-gede dan anaknya kalau di rumah gak bisa lepas dari suami atau istrinya, nempel. Saya bilang, nah kayak gitu harus dikenalan lagi. Nah ini kadang-kadang para istri dan para suami gak menyadari bahwa siklus itu sampai kita meninggal. Belum kalau suaminya tiba-tiba jadi pengusaha besar. Tadinya pandangannya cuma majelis taklim. Kalau ada pengusaha besar kan masuk kafe, masuk lagi pesawat, masuk lagi begini. Yang dipandang juga makin beda kan. Nah gimana caranya SOP mandang-mandang itu? Loh ya beda Pak. Bapak pakai Fortuner sama pakai motor, beda nggak cara ngendarainnya? Loh beda. Beda nggak maintenance-nya? Beda Pak. Harus kenalan lagi. Belum lagi misalnya nanti, misal contoh dikasih Allah rezeki, punya supir. Gimana cara ngelola rumah tangga dengan supir? Itu kan beda lagi itu. Nah apa yang saya ceritakan pada Bapak Ibu semua ini, ilmunya sederhana. Kenalan lagi, saling paham, saling menanggung beban. Itu ilmunya. Nah, tapi untuk sampai kayak gitu, maka kita harus mengamati, mendengarkan, dan memberikan rasa aman untuk pasangan kita cerita. Kenapa? Kalau kita ngomongin sekarang organisasi besar ya, perusahaan, ada namanya psychological safety. Psychological safety itu adalah keamanan psikologis. Di mana karena perusahaan itu situasinya gampang sekali berubah, maka dibutuhkan inovasi. Nah, inovasi ini kan punya kecenderungan gagal. Punya kecenderungan bisa berhasil, bisa enggak. Nah, supaya tim itu mau berinovasi, dia harus diberikan rasa aman. Nah, itu namanya psychological safety. Saya pikir-pikir, karena keluarga ini juga adalah tim kehidupan, ya dia juga harus punya psychological safety. Apa psychological safety? Coba nih ya, ibu-ibu. Tiba-tiba bapaknya ngelihat situasi yang jelek. Mau ngomong malu ke istrinya. Dia mau ngomong sama siapa lagi? Kalau dia sudah malu untuk ngomong ke istrinya, padahal istrinya bisa nolong dia, ke siapa dia mau ngomong? Atau sebaliknya, si istri punya kebutuhan, tapi nggak bisa ngomong dengan aman kepada suaminya, kepada siapa lagi dia mau ngomong? Ini kejadian yang saya alami langsung dalam praktek saya membantu suami istri. Contoh nih, si istri tahu bahwa minggu depan ini atau bulan depan ini akan ada kebutuhan anak sekolah. Sekian segininya. Ini contoh kecil aja yang saya lihat ya. Tapi si istri juga tahu gaji suaminya lagi pas-pasan. Ini kan harus dibicarakan kan? Nah ini kalau tidak ada rasa aman, tidak ada rasa saling percaya, ngebicarakan ini rumit Pak, Bu.
Rumit banget. Dan kalau dibiarkan, ini akan jadi problem. Saya terakhir ketemu suami istri yang curhat sederhana. Pak, saya tuh nggak bisa ngomong sama suami saya kalau beras di rumah kurang. Wah, itu menurut saya gawat gitu. Kenapa nggak bisa? Karena interaksinya membuat dia takut kalau ngomong ke hal itu. Kan ini juga jadi sesuatu yang perlu kita evaluasi bareng-bareng. Atau di suami, Pak, saya tuh sekarang Pak, tantangannya tuh banyak ngeliat yang harum-harum Pak. Cuma saya mau ngomong gini sama istri, takut Pak, terus dia cemburu lagi Pak, khawatir. Padahal ini kan harus dibicarakan ke istri. Ini yang harum-harum kalau nggak dilawan dengan yang harum di rumah bahaya Pak. Loh iya dong, kan bahaya. Kita harus cerita. Dan istri kadang-kadang, Abi, lihat nundungi matanya. Ya udah nundungi matanya, kecium juga gimana nih? Nah itu kan, ini saya ngalamin langsung dari lapangan ya ceritakan begitu. Nah ini kalau si suami tidak merasakan aman kepada istri, gimana cerita? Nah oleh karena itu hal seperti ini perlu kita diskusikan dengan pasangan kita. Frameworknya adalah bahwa keluarga itu tim kehidupan. Dan namanya tim kehidupan pasti ada waktunya berantem, pasti ada waktunya saling kenal lagi, pasti ada waktunya kita akan kembali perform. Cuman harus ada alasnya. Makanya saya kalau di dalam sesi konseling itu kalau dia muslim, saya minta dia untuk baca Al-Baqarah. Setelah sesi saya itu saya bilang, Bapak Ibu bisa baca Quran nggak? Kalau nggak bisa baca Quran, baca terjemahannya. Coba selesaikan Al-Baqarah dalam 3 hari ya. Kenapa buat saya? Karena sakit fisik akan mempengaruhi emosi, akan mempengaruhi pikiran, akan mempengaruhi spiritual, dan sebaliknya. Karena manusia itu kan ada 4 ya. Dia punya sisi fisik, sisi emosional, sisi pikiran, dan sisi spiritual. Nah, kita menjaga 4 hal ini. Gitu. Makanya, apalagi sekarang mau bulan Ramadan nih Bu Arti ya. Ini kan momen ya. Sekarang bulan Rajab kan. Ini momen untuk kita men-charge kembali. Karena memperbaiki spiritual juga pasti akan memperbaiki yang lainnya. Nah, kalau di suami istri juga memperbaiki finansial. Pak, kenapa finansial saya ngomongin? Karena finansial juga bagian dan hal penting dari sebuah tim keluarga. Coba nih Bapak Ibu, kalau tiba-tiba kena pinjol, udah kena pinjol, kena ojol, wih pusing tuh. Ojol salah, ojol, judol, kok ojol, judol, jadi ojol, maaf Bu, judol, ini all soalnya nih, sama-sama all, untung Ibu pinter. Pinjol, judol, aduh ya Allah, itu ibaratnya combo hits kalau kata anak sekarang, combo hits ngancurin. Dan kemarin ada salah seorang kawan kami itu gara-gara pinjol akhirnya terpaksa resign dari pekerjaannya untuk dapat uang pensiun. Untuk apa? Untuk nutupin uang pinjolnya. Pinjol itu Pak, itu sama aja kalau bahasa kita tuh tantangan sama ini, tantangan sama ya emang iblis. Karena bunganya luar biasa besar, gede banget, 2% 1 bulan. Itu kalau kali 12 sudah 144%. Artinya Anda selama setahun itu duit Anda yang Anda pinjam harus Anda bayar minimal 2,5 kali lipat. Anda pinjam 100.000, Anda harus balikin di minimal 250.000 di tahun berikutnya. Gimana nggak pusing? Matematikanya udah nggak nyambung gitu. Nah, tapi ini kalau nggak dibicarakan susah. Kenapa Bu, Pak? Karena gaya hidup itu mudah naik, sulit turun. Iya bener. Coba nih bapak-bapak nih. Dulu sih masih saya yakin nih bapak-bapak yang sekarang ini dulu nih di zaman masih mahasiswa jalan Pak dari kampus ke kosan 2 kilo sanggup. Sanggup Pak? Sekarang masjid rumah sama-sama 2 kilo naik mobil atau naik motor. Saya juga begitu soalnya. Kayak dulu gue santai aja gitu. Sekarang kenapa mesti naik motor? Karena udah beda gitu. Ada fasilitas Pak. Kan beda kan?
Nah, itu yang kita harus pahami. Oh, udah beda ya. Dengan hal itu, kita akan mudah untuk mengarungi situasi-situasi yang tidak menentu seperti saat ini.